Sialah, wah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari ya kan dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, dibintangi oleh Luna Maya, film Susana Malam Jumat Kliwon akan tayang di bioskop mulai 3 Agustus. Cek, cek, cek. Yang berikutnya kami persilahkan kepada produser film Susana Malam Jumat Kliwon, Bapak Sunil Soraya. Yang berikutnya ada Ahmad Megantara sebagai Surya. Kenapa suara yang cowok-cowok yang paling nyaring ya? Saya kira akan perempuan yang histeris. Yang berikutnya, kami persilakan untuk pengisi original soundtrack film Susana Malam Jumat Kliwon. Ada Teh Meli Guslow dan Anton Nur. Dan berikutnya kami persilahkan untuk sutradara film Susana Malam Jumat Kliwon, Guntur Suharyanto. Selamat malam Mas Guntur. Dan ternyata ada surprise malam hari ini, karena kalau dilihat list namanya cuma sampai Mas Guntur aja di paling ujung ya. Tapi ada yang spesial juga datang pada malam hari ini, ada Ece Bagus sebagai tukang bakso. Yang dari awal sudah mencuri perhatian ya. Bakso. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Dan sebelum perkenalan lagi kepada para pemain, aku ingatkan lagi untuk teman-teman bahwa kita sudah ada advance ticket sales yang bisa dibeli melalui aplikasi MTix mulai hari ini 29 Juli 2023 untuk film Susana. Hati-hati Bapak. Memang suasananya malam hari ini agak penuh ya di sini karena semuanya excited banget untuk nungguin tayangnya film Susana Malam Jumat Kliwon ya. Dan untuk yang selanjutnya, kami persilahkan untuk para pemain boleh memperkenalkan diri lagi. Walaupun mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, tapi ya diingetin lagi.
sebagai siapa di film ini? Boleh aku persilahkan dari yang paling ujung dulu untuk Mas Cliff Sangra. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya Cliff Sangra. Saya di film Susana Malam Jumat Kliwon ini berperan sebagai petarung. Terima kasih. Terima kasih Mas Cliff. Dan memang sudah terlihat di trailernya ya. Ada Mas Cliff di situ sebagai petarung. Yang berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di film Susana Malam Kliwon ini jadi aku pantun. Hansip dua adik ini selamat nih. Cuma kalau dia normal, kalau gue lupa, itu lupaan orang yang kalau soal lupa sih gue jangan ditanya pakai peran gitu. Lupa emang asli gue tuh lupa saya di rumah gue ada kondisi. Jadi gimana caranya pokoknya menghibur gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuma Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Saya bernama Japraman jadi Pak. Dibilang namanya Japran. Selamat, peran saya sebagai peran saya sebagai boleh dibilang komandannya Opi. Saya lebih berani dari dia. Tapi keberanian saya itu ketakutan saya tutupi dengan keberanian saya. Bingung nggak? Jadi kebanyakan yang kena ininya kebanyakan jadi dia pelengkap penderitanya. Sekian dari saya, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Om Tio. Oh, dikumpulin semua mikrofonnya siap. Spesial sepertinya ya untuk Om Tio ya. Oh, aduh. Pamer banget ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Film ini mengobati kerinduan saya setelah 20 tahun vakum di dunia film. Saya Salim Marsulina, saya berperan sebagai Nina. Istri pertama-tama Mutio. Suara hatinya istri pertama tuh ya. Sini orang tua semua. Silakan Taskia. Halo, aku Taskia Namia di Susana Malam Jumat Kliwon. Aku berperan sebagai pelatih. Begitu. Silakan Luna Maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya berperan sebagai Susana, menjadi istri kedua Om Tio. Kok diam semuanya? Oh iya, sorry. Saya menjadi pujaan kekasih saya. Sorry Om, aku nggak nganggep kamu Om. Waduh. Kamu kekasih yang tidak dianggap. Oh. Baik, terima kasih Kak Luna. Bapak Suryo, saya mohon izin aku lewatin dulu ya. Yang selanjutnya untuk Megantara silahkan. Kasian, udah pacaran direnggut. Ya halo semuanya, saya Ahmad Megantara, saya berperan sebagai Surya. Surya adalah kekasihnya Susana. Ya ada Tio lagi. Udah deh. Thank you semuanya. Terima kasih Megantara. Dan untuk pemain yang terakhir yang jadi surprise malam hari ini. Iya, silahkan Mas. Halo, saya C. Bagus di sini berperan sebagai perannya nggak banyak tapi bikin jadi
apa ya? Bikin ya kalau nggak ada saya. Kamu sudah mengangkat semua bakso nasional tuh menjadi nasional. Tangan untuk abang bakso. Mungkin boleh ditiruin waktu yang di film seperti apa jualannya gitu, Mas Densi? Mendalami banget ya. Itu aja biar dapat sutradara ya. Terima kasih banyak. Berita selanjutnya, kenang masa kehamilan anak pertama, Tasya Farasya sempat kebingungan karena hal ini. Kehamilan pertama menjadi momen yang sangat membekas di hati Tasya Farasya. Pasalnya, ia dan sang suami Ahmad Assegaf telah menantikan momongan selama 2 tahun lamanya. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil untuk pertama kali, Tasya Farasya mengaku tak menyangka. Karena ini merupakan kehamilan pertamanya, Tasya sempat merasa kebingungan akan apa yang harus ia lakukan dan harus dipersiapkan. Hal pertama yang dilakukan oleh saudari kembar Tasya ini adalah mengunduh aplikasi khusus untuk ibu hamil. Beauty influencer yang berusia 31 tahun ini pun merasa bersyukur dengan adanya aplikasi tersebut. Pasalnya, dengan aplikasi itu ia bisa memantau kehamilannya sekaligus membayangkan ukuran janin di setiap minggu. Tepuk tangan sekali lagi boleh gak sih buat teman Bumil dan juga Tasya Farasya, keren banget. Tapi Tasya Farasya ini kan dikenal sebagai salah satu sosok yang suka mereview, terus yang paling banyak, benar-benar Tasya Farasya ini racun banget ya. Pasti banyak banget yang kena racunnya Tasya Farasya ya. Tapi produk apa sih yang paling sering lo beli secara online? Secara online? Iya, semuanya aku beli secara online. Bahkan di toko offline pun aku sistem belanjanya itu tim aku yang aku suruh ke sana, terus aku kayak tinggal di foto-fotoin, terus aku pilih yang ini gitu. Belanjain ya, karena menurut aku online tuh lebih efisien aja gitu. Oke, jadi semuanya udah hampir ya 99,9% aku belanja tuh online. Apalagi semenjak pandemi ya. Oh iya bener banget ya, udah males banget kemana-mana. Ini berubah lifestyle aku banget, terus aku kayak ngerasa setiap aku yang udah mau mulai, aku mau kembali ke toko mau belanja, antrinya udah males lagi. Kayaknya aku udah anak online banget deh sekarang. Nah, pas belanja ini pasti banyak dong hal yang dipertimbangkan, ya. Betul. Apalagi kalau buat kebutuhan anak. Kalau Tasya sendiri apa sih yang harus dicek pertama kali? Nah, waktu yang anak pertama itu. Aurel Hermansyah mengungkapkan perbedaan saat hamil anak pertama dengan anak kedua. Aurel Hermansyah mengaku merasakan banyak perbedaan pada kehamilannya yang kedua ini. Istri Atta Halilintar ini menjelaskan bahwa di usia kehamilan yang ke-6 bulan ini ia lebih mudah lelah. Karena itulah Aurel memutuskan untuk memulai mengurangi pekerjaannya dan menolak beberapa tawaran pekerjaan. Jika memang memungkinkan, ia lebih memilih untuk bekerja di rumah supaya lebih nyaman dan leluasa. Ya tadi kan sempat menang trofi juga, itu gimana perasaannya? Alhamdulillah seru banget, dapet percaya sama TV-TV, sama teman-teman netizen, sama perangkat TV yang ikut nge-vote juga. Pokoknya terima kasih semuanya. Pokoknya seneng lah, jadi semangat buat kami, jadi doa buat kami. Persiapannya seperti apa tadi untuk acara ini? Untuk apa? Untuk acara ini. Untuk acara persiapannya ya nyiapin baju, nyiapin semuanya kayak gitu aja sih. Tadi kan fashionnya keren banget tuh, lucu itu. Oh iya. Kalau box papa pakai baju dari sini. Ini bikin sendiri, ini gaslet. Bikin sendiri cuma di styling sama Erik. Terus kalau baju aku juga di styling Erik. Bajunya sama dari Kak Julian. Kak Aurel mungkin update kehamilannya gimana sih, udah berapa bulan? Ini udah mau masuk 6 bulan. Makanya langsung ganti baju guys, karena udah mulai berat. Jadi langsung ganti dress, pakai sendal. Karena emang kehamilan yang itu lebih berbeda kayaknya juga memang. Kan yang sekarang juga studionya kayak jalannya jauh gitu, jadi dia lebih cepet ngapa-ngapa. Bedanya gimana itu Pak? Bedanya mungkin lebih gampang capek, cuma kayaknya orang-orang sih bukan gampang capek kali Rel, cuma jadwal lo yang masih padat. Aku bilang, iya sih memang sekarang masukin 6 bulan aku udah ngurangin banget jadwal yang bisa tiap hari ngambil job. Sekarang aku udah bilang, bukan aku ngomong ngambil, tapi aku udah mulai capek, aku bilang gini.
pekerjaannya benar-benar yang di rumah-rumah aja deh pokoknya gitu. Kadang di rumah juga ada aja gitu kerjaannya, alhamdulillah gitu. Cuman kadang apa ya, nguras tenaga gitu kan, jadi ke double gitu Cata. Hamil pas Amina sama sekarang ada bedanya nggak kak? Bedanya apa ya? kamu kalau lihat aku beda nggak? Kayaknya kalau yang sekarang ininya perutnya lebih besar. Oh, lebih cepet kelihatan ya? Lebih cepet kelihatan. Kalau yang waktu itu kayaknya waktu umur 6 bulan tuh belum terlalu masih kecil. Sekarang 6 bulan udah kayak 7 bulan, udah 8 bulan. Ada rencana baby moon gitu nggak kak? Ada baby. Kemana? Nah kita nyarinya di Jakarta aja. Di Indonesia aja. Capek guys. Sebenarnya tadinya kita pengen capek kalau naik pesawat lama-lama. Sebenarnya tadinya pengen ke Jepang, cuman karena lihat di sana tuh lagi summer kan panas banget. Awalnya tuh dia minta ke Jepang, giliran waktu kemarin mau ulang tahun, aku udah mau siapin, mau beli tiket segala macam. Dia bilang gue lah sayang suruh tuh nanti aku juga nggak bawa kemana-mana. Kita rubah jadi pas udah ada adik aja kita ajak. Gitu aja pas udah lahiran, jadi baby moonnya ini apa late. Sekarang ada fase ngidam-ngidam aneh-aneh juga nggak kak? Kemarin ngidamnya naik sepeda malam-malam, bayangin. Naik sepeda jam 12 malam naik sepeda, aku bilang ini gimana naik sepeda malam-malam. Capek juga sih, walaupun dia keliling komplek, cuman ngapain ya, masuk angin nanti kan takutnya bagaimana nanti ya. Emang suka jalan-jalan tapi nggak mau capek gimana tuh? Iya. Naik sepeda tapi nggak mau ngayuh, gimana coba? Aku ngidam mau naik sepeda tapi nggak mau ngayuh, nah gimana tuh? Jadi gonceng jadinya namanya. pakai sepeda listrik. Tapi Kak Atta sekarang lebih protektif nggak sih ke Aura di kehamilan ini? Ya normal-normal aja lah, kita mah nggak ada protektifnya gimana. Berita selanjutnya ada Cinta Laura yang rela melakukan hal ini tanpa dibayar. Artis cantik Cinta Laura sungguh berhati mulia. Cinta Laura rela melakukan hal ini tanpa dibayar demi menepati janji. Aksi dari Cinta Laura sontak langsung banjir pujian. Sosok artis cantik ini selama ini memang selalu menjadi perbincangan. Meski kini kaya raya dan terkenal, Cinta Laura ternyata lebih melakukan hal ini tanpa dibayar demi menepati janji. Dalam unggahannya di akun tersebut tampak salut dengan aksi Cinta Laura. Diketahui perempuan blasteran di Indonesia dan Jerman itu diundang dalam suatu acara peringatan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu. Bahkan ia rela datang ke kota Masohi, Maluku Tengah. Mulianya hati Cinta Laura itu dibongkar oleh Bella Fajra, selaku istri dari PJ Bupati Maluku Tengah, Muhammad Marasabesi, melalui akun media sosialnya. Mungkin nggak boleh pakai kata ini di media, tapi boss me. Kalian isi aja sendiri boss me itu artinya apa? Sejak kapan mempersiapkannya Kak Cinta? Mempersiapkannya mungkin baru 2 hari yang lalu ya, dan bukan aku yang mempersiapkan, stylist aku sih yang ada. Jadi karena aku nggak mau pusing. Kayaknya banyak fans aku, penggemar aku tahu bahwa aku bukan tipe orang yang sering belanja atau sering nyari-nyari baju dan pernak-pernik. Jadi aku nge-hire seseorang yang Berikut ini ada Saipul Jamil yang menuding balik Dewi Persik melakukan KDRT. Saipul Jamil menuding balik Dewi Persik melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan Saipul Jamil mengklaim memiliki bukti atas tudingannya tersebut. Melansir dari Tribun Seleb, nampaknya perseteruan Saipul Jamil dan Dewi Persik kian memanas. Sebelumnya Saipul Jamil diundang oleh Dewi Persik. Sebelumnya Saipul Jamil dituding oleh Dewi Persik melakukan KDRT. Tetapi kini pria yang akrab disapa Bang Ipul tersebut melempar balik tuduhan sang mantan istri. Saipul Jamil menyebutkan Dewi Persiklah yang melakukan KDRT. Dengan tegas ia mengaku memiliki bukti atas ucapannya. Gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya nanti kamu dilaporin juga kamu agak biar dia berserah terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Tapi
Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih, pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.